Shalom, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Hari ini kita akan masuk di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi alangkah baiknya kita akan berdoa supaya Tuhan senantiasa memimpin kita di dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sertai kami di masa pandemi ini. Kami masih bisa semangat belajar, kami masih sehat, dan kami bisa kembali lagi di dalam proses pembelajaran dalam via daring. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar pada hari ini. Haleluya Tuhan, amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu di bab ke-17, ibadah orang beriman. Sekali lagi bab ke-17, ibadah orang beriman. Nah, bacaan Alkitab kita ada di Roma 12 ayat yang pertama, Yakobus 1 ayat 27, dan Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Nah, untuk lebih mendalami lagi kita akan membacanya. Mungkin kalian dapat menyimak di Alkitab kalian masing-masing atau dapat melihat PowerPoint yang dapat Mister berikan. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yakobus 1 ayat 27. Kita akan membacanya, kalian dapat menyimaknya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, kita lanjut lagi di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang kedua. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ada beberapa ayat Alkitab yang sebenarnya menyangkut tentang ibadah ya. Dan kita akan lebih lagi mendalami di bab yang ke-17. Kalau yang minggu-minggu lalu kita belajar tentang arti kesetiaan, arti di mana kita setia kepada Tuhan, setia kepada sesama, dan hidup kita bagaimana kita semakin lagi dekat dengan Tuhan dan terus lagi. Tetapi di bab yang ke-17 ini kita akan belajar tentang ibadah orang beriman. Nah, kita langsung saja masuk di dalam poin ke A atau materi kita di poin ke A. Pengertian ibadah. Nah, kata ibadah ini berasal dari bahasa Ibrani yaitu avoda dan bahasa Yunani yaitu latreia. Sekali lagi, kata ibadah ini berasal dari bahasa Ibrani yaitu avoda dan bahasa Yunaninya latreia. Kalau kita mengartikan ya bahwa avoda ini berarti bakti, hormat, penghormatan, suatu sikap dan aktivitas yang mengakui dan menghargai seseorang yang ilahi. Berbeda sekali dengan latreia atau dalam kata Yunani. Ini mempersembahkan seluruh tubuh. Kata lain dalam bahasa Yunani yaitu istaaveh atau proskuneo yang berarti sujud atau membungkuk atau meniarap di hadapan tuannya. Jadi sampai benar-benar suatu memberikan persembahan yang khusus yang hidupnya kepada Tuhan ya. Ini kata Yunani yaitu latreia. Berbeda dengan avoda tadi. Kalau avoda lebih kepada ya bakti, hormat, sederhana ya, penghormatan, suatu sikap atau aktivitas yang mengakui atau menghargai seseorang kepada sang ilahi atau kepada sang khalik atau kepada Tuhan. Nah, untuk lebih lagi mendalami bahwa baik dalam bahasa Ibrani maupun Yunani, ibadah ini berarti pelayanan atau bisa juga berarti pemujaan dan pemuliaan. Jadi kata ibadah ini baik dalam bahasa Ibrani maupun Yunani ini lebih kepada pemujaan atau pemuliaan kepada Tuhan ya. Bahwa ibadah merupakan sikap hormat atau pemuliaan atau pelayanan di mana cara hidup atau sikapnya itu fokusnya kepada Tuhan. Selain itu ada kata Yunani yang bisa ditulis yaitu tereskeia. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 27. Kalau tadi kita membaca bahwa ibadah itu ya mengunjungi atau yang mempraktekkan. Jadi mengunjungi kepada yatim piatu, janda-janda dan sebagainya. Mereka-mereka yang membutuhkan. Ini ditunjukkan di dalam konteks pelayanan ya.
kepada orang-orang dalam kesusahan. Jadi Yakobus 1 ayat 27 tadi. Nah, itu makna-makna ibadah. Kalau kata erat hubungannya dengan ibadah ini adalah kata liturgi. Biasanya kalau di gereja-gereja Protestan, liturginya seperti apa? Nah, ini ibadahnya seperti apa? Di liturgi dalam bahasa Ibrani-nya ya. Nah, yang dalam Kisah Para Rasul atau bahasa Yunani-nya yaitu pasal 13 ayat 2 berarti beribadah kepada Allah. Jadi konteksnya atau hubungannya eratnya bahwa ibadah itu bisa diambil dengan kata liturgi. Kalau tadi bahasa Ibrani avoda, ada yang latreia di Yakobus 1 ayat 27. Kalau di Kisah Para Rasul 13 ayat 2 tadi memakai kata liturgi, yaitu fokusnya beribadah kepada Allah. Kalau kita bisa melihat lebih dalam lagi bahwa dalam Alkitab ibadah dapat dilakukan secara pribadi atau bersama-sama dengan jemaat. Baik kita saat teduh sendiri dengan mungkin di kamar atau berhubungan dengan sesama waktu di gereja dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa melihat ya sejarahnya bahwa ibadah adalah kebutuhan umat. Kita ini harusnya butuh yang namanya ibadah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan ibadah-ibadah kita. Bangsa Israel di dalam beribadah yaitu di kemah suci, ketika berada di padang gurun, ketika sudah diselamatkan dan dia mulai beribadah, dia mempersembahkan kemah suci dan sebagainya kepada Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan, tetapi setelah tinggal di tanah Kanaan mereka membangun bait suci. Jadi sebelum mereka dalam perjalanan mereka cuma membangun kemah suci, tapi sudah sampai di tanah Kanaan mereka sudah di tempat di tanah perjanjian mereka membangun bait suci dan beribadah di sana. Yang kita tahu bahwa pada waktu itu Raja Salomo ya mulai membangun bait suci di negerinya. Nah, ibadah bukan hanya ritual atau tata cara ibadah tertentu. Jadi ibadah bukan hanya ritual saja atau tata cara ibadah tertentu, tetapi ibadah juga tidak ditentukan oleh tempat saja. Jadi tidak hanya gedung gereja dan saja itu ibadah di situ. Ibadah adalah suatu bentuk pelayanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi konteksnya luas ya. Kalau kalian hidup membantu orang tua itu juga ibadah. Jadi hidup kalian, pelayanan kalian kepada orang tua, di mana sekolah, kalau kalian sebagai pelajar ya belajar yang benar, itu juga bagian dari ibadah. Jadi konteks ibadah itu bukan hanya di gedung gereja memuji menyanyi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tidak. Tetapi ketika kalian melakukan aktivitas, kalian sekolah ya sekolah yang benar, kalian di rumah kalian membantu orang tua, kalian menjadi anak yang baik, itu juga ibadah. Jadi bentuk ibadah tidak hanya dalam konteks ibadah di ruangan, tetapi juga dalam pelayanan kepada sesama. Membantu orang, menolong orang, itu juga ibadah. Jadi hidup ini adalah ibadah kepada Tuhan. Nah, kalau kalian menyimak lebih lagi ya, bahwa ketika ibadah itu adalah sikap hati kita yang mengasihi Allah. Jadi bukan hanya di gereja saja kita kusuk di hari Minggu baik, tapi Senin sampai Sabtu kita lupa akan kebaikan Tuhan, bahkan kita tidak melakukan segala perintah Tuhan. Ya sama saja itu tidak ibadah. Jadi ibadah itu setiap hari, every day, every time. Jadi di mana kita mengasihi Tuhan, memiliki sikap hati yang mengasihi Tuhan dan ditunjukkan dalam tingkah laku, perbuatan, pelayanan kita kepada Allah dan sesama. Kalau kemarin kita belajar kesetiaan kita kepada Tuhan, ya tunjukkan. Kalau kita belajar kesetiaan kemarin di bab ke-16 yaitu kepada sesama, ya itu tunjukkan. Itu juga yang dikatakan ibadah. Pada hari ini kita belajar tentang bab ke-17 yaitu ibadah orang beriman. Jadi lakukan itu dalam segala hal, dalam segala tingkah laku kita, perkataan kita, dimanapun dan kapanpun, di tempat, di rumah, di sekolah dan dimanapun, itu juga dikatakan ibadah. Nah, kita akan masuk lebih lagi yaitu di poin ke B, sejarah ibadah dalam Alkitab. Nah, kita akan lebih belajar lagi ya, di mana tata ruang dalam bait suci seperti apa. Jadi Mister sudah berikan dan share di PowerPoint ya, bahwa sejak awal sejarah manusia telah menyembah Allah. Jadi mulai dari Adam dan Hawa, mereka bersekutu di Taman Eden, dan Kain dan Habel, kalau kalian tahu ceritanya, mereka memberikan persembahan, itu juga ibadah, memberikan persembahan yang harum kepada Tuhan di setiap masing-masing persembahannya, hasil usahanya. Set dan keturunannya, bahkan Nuh, bahkan sampai Abraham dan sampai kita saat ini.
di dalam konteksnya. Bahwa Abraham juga mendirikan mezbah bagi Tuhan dimanapun dia berdiam atau berkemah sampai di tanah perjanjian. Kalau kita juga melihat bangsa Israel ketika diperbudak dari Mesir, bahkan ketika diselamatkan melalui Nabi Musa, ketika keluar dari bangsa Mesir, mereka juga melakukan ibadah dan mereka membangun kemah suci dan sebagainya. Jadi ibadah tidak hanya memberikan korban bakaran atau persembahan, tetapi ada pengajaran. Jadi ada firman, ada didikan, ada firman atau pelajaran dan sebagainya yang kita dapat, atau perintah daripada Tuhan yang harus kita dengarkan atau dilakukan oleh umatnya. Jadi bukan hanya memuji Tuhan, memberikan korban persembahan, tapi juga mendapatkan pengajaran atau perintah daripada Tuhan. Kalau kita saat ini ya mendengar khotbah, jadi seperti itu ibadah. Pengajaran atau perintah Tuhan itu disampaikan melalui pemimpin mereka. Itu salah satunya pada waktu itu adalah Musa. Jadi selama 40 tahun di padang gurun, pusat ibadah kepada umat Allah adalah kemah suci. Jadi seperti gambar ini, di mana tata ruang dalam bait suci perlu kita pelajari. Ada tabut perjanjian, ada ruang maha suci, ada pintu tirai, ada mezbah dupa, ada ruangan suci, ada pelita, meja roti, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang kalau kita di gereja ya los ya, ada mimbar, ada bangku gereja dan sebagainya sampai di depan. Nah, berbeda dengan zaman dulu, mereka dibatasi seolah-olah bertemu dengan Tuhan susah sekali. Ada ruang maha suci. Kalau orang masuk di situ, kalian mungkin sering kali mendengar ya, bahkan baru saja membuka tirainya sudah mati. Jadi nggak sembarangan ketemu dengan Tuhan. Tapi untuk saat ini kita gampang ya, mudah sekali kita beribadah di gereja dengan tanpa ada suatu rasa ketakutan. Kalau zaman dulu ada ruang maha suci, ada ruang khusus-khusus tertentu di mana kita dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi dalam perkembangan selanjutnya, bangsa Israel mendirikan sinagoge atau tempat ibadah atau tempat pendidikan, sementara mereka berada dalam pembuangan dimanapun mereka tinggal. Jadi sejarahnya bangsa Israel cukup luas sekali. Jadi ibadah sebagai pertemuan umat kepada Tuhan, bukan karena inisiatif manusia, tetapi inisiatif Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang datang kepada manusia melalui ibadah. Jadi bukan gara-gara manusia ya, tapi ini inisiatif Tuhan kepada kita sebagai umat yang ditebus karena kita melakukan sebuah kesalahan, dosa dan sebagainya. Jadi ibadah merupakan cermin dari pemahaman iman pribadi kepada Tuhan. Jadi orang itu kalau dia beriman kepada Tuhan ya dia pasti datang beribadah. Kalau orang tidak menyadari bahwa dia beriman kepada Tuhan ya dia pasti dia akan datang ke ibadah. Jadi orang Kristen itu beribadah pada hari Minggu. Nah, hal itu dilakukan dengan merayakan kemenangan Yesus atas maut yang terjadi pada hari yang pertama, yaitu hari Minggu. Itu menjadi poin penting kita. Lanjut di poin ke-C, poin yang terakhir, yaitu makna ibadah Kristen. Bagi orang Kristen, ibadah adalah persekutuan Allah dengan manusia untuk merayakan kemenangan Kristus yang telah menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Itu sebabnya di hari Senin sampai Sabtu kita sudah bekerja, sempatkan waktu kalian ketika kalian sudah bisa beribadah, ya lakukan ibadah itu. Jangan tunda-tunda, jangan justru malas. Satu hari saja untuk Tuhan beribadah, masa nggak bisa. Jadi fokuskan itu, berikan kepada Tuhan, karena itu juga kita merayakan kemenangan Kristus yang telah menyelamatkan kita sebagai orang-orang berdosa dan hidup kita diselamatkan. Ibadah dilakukan dengan kerendahan hati. Ini menjadi poin penting. Tidak dengan berlagak sombong atau cuman pengen tahu, cuman pengen kenalan, pengen tahu cari pacar di situ di gereja atau mungkin kenalan dan sebagainya. Tapi itu motivasi yang salah ya. Tetapi harusnya ibadah dilakukan dengan kerendahan hati, di mana merendahkan diri kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, dan sikap itu penting dalam ibadah karena tidak ada unsur paksaan. Jadi benar-benar sikap hati kita, ya kita pengen beribadah. Jadi bukan karena dipaksa orang tua kita beribadah, tapi benar-benar dari kesungguhan hati kita. Semua unsur dalam ibadah adalah sarana atau wadah atau cara menyampaikan ibadah yang benar dan sejati kepada Allah. Dengan cara ibadah yang diatur rapi, umat Allah dapat beribadah dengan tertib, hormat, dan mengarah hatinya kepada Allah. Jadi ketertiban ibadah itu tidak membuat menjadi kaku. Jangan sampai habis ini terus kita jadi sepertinya bosan atau monoton. Tapi bagaimana kita menunjukkan keteraturan Allah dalam semua rencananya dan karyanya bagi manusia.
Sekali lagi poin terakhir, di mana ibadah adalah persekutuan yang tidak hanya duduk mendengarkan tetapi berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ada hubungan timbal balik ya antara manusia dengan Tuhan. Jadi bukan diem saja, bukan pasif saja. Jadi itu saja yang dapat Mister berikan ya. Dan yang terakhir di poin ke-D, hidupmu adalah ibadahmu. Ini sebenarnya bagian dari kesimpulan ya, bahwa ibadah adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ibadah ini seperti kaitannya erat dengan pola atau gaya hidup setiap orang. Tadi Mister sudah singgung bahwa ibadah bukan hanya di gereja saja, tapi dari hari Senin sampai Sabtu apakah kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau ada tugas, kalau ada belajar ya belajar sungguh-sungguh. Kalau ada disuruh minta tolong orang tua ya belajar benar-benar memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kalian, membanggakan kedua orang tua kalian. Ingat tadi Roma 12 ayat 1, bagaimana hidup kita mempersembahkan melalui apa? Ya melalui tubuh kita, melalui apa yang kita punya. Kita nggak bisa punya banyak hal, membalas materi, apalagi membalas semuanya. Tapi kita bisa memberikan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan ada lagu pujian yang hidup ini adalah kesempatan. Jadi jangan pernah buang kesempatan kita yang Tuhan beri, dan jangan pernah kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan nyatakan atas hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, perbuatan, perkataan kita lakukan itu dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur di dalam Dia, yaitu Allah Bapa kita. Segala sesuatu apapun itu kita lakukan di dalam Tuhan, dan kita bisa memberikan hidup kita kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di tengah-tengah keluarga kalian, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, berikan itu yang terbaik. Kalau sebagai siswa, sebagai pelajar di sekolah, berikan itu sebagai pelajar yang baik, yang bisa menjadi berdekat, menjadi dampak buat banyak orang. Kalau kalian di masyarakat, sebagai teman, sebagai sahabat, lakukan itu sebagai ibadah, sebagai orang Tuhan, anak-anak Tuhan, dan ibadah hidup kalian bermakna dan berguna bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu saja yang dapat Mister berikan. Jika ada pertanyaan dan beberapa soal dan jawaban, kalian dapat share atau tanya kepada WA kepada Mister. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Itu sebabnya kalau nanti misalnya ada kesulitan atau kurang jelas di dalam materi ketika Mister tadi sampaikan, kalian dapat WA atau bertanya kepada Mister ya. Telepon juga boleh. Itu sebabnya kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke, itu saja yang dapat Mister berikan di hari ini atau pelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan tadi kita sudah awali dengan berdoa. Kita juga akan akhiri dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur akan kasih-Mu Tuhan, akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah selesai belajar. Tuhan sertai kami apapun yang kami pelajari di hari ini. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat dan rema dalam setiap kehidupan kami, agar apapun yang kami pelajari bisa memperoleh hasil yang memuaskan dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, itu saja. Kalau lagi tetap semangat, jaga kesehatan. See you next time. God bless you all.